Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Dan pastinya hari ini kita siap untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tata surya dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Yuk kita mulai belajar. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, anak-anak diharapkan bisa 1. Menyebutkan minimal 5 benda langit yang ada di tata surya kita. Yang kedua, menjelaskan minimal 3 planet yang ada dan sebutannya. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit dengan benar. Yang keempat, menuliskan 2 contoh asteroid dan komet yang ada di tata surya kita. Dan yang terakhir, menyebutkan 2 contoh satelit alam dan nama planetnya dengan tepat. Sebelum kita mempelajari tentang benda-benda langit yang ada di tata surya kita, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari tata surya. Tata surya adalah kumpulan dari benda-benda langit dan matahari yang ada di dalamnya sebagai pusat perputaran dari benda-benda langit tersebut. Tata surya juga bisa dikatakan sebagai tempat di mana planet-planet dan benda langit berada sambil terus mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Nah, kita akan mempelajari tentang tata surya kita ya anak-anak. Pada gambar ini terdapat 2 jenis planet, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, planet dalam adalah planet yang terletak di dalam sabuk asteroid. Lalu planet luar adalah planet yang terletak di luar sabuk asteroid. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lalu planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, benda-benda langit yang ada di sekitar kita, di tata surya kita, yaitu terdiri dari bintang, planet, komet, asteroid, meteor, meteorit, meteoroid, dan satelit. Kita akan mempelajarinya satu persatu ya. Pertama, bintang. Bintang adalah benda langit atau objek astronomi yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Nah, ada 2 kategori bintang anak-anak, yaitu bintang nyata dan bintang semu. Apa sih bedanya? Nah, kalau bintang nyata adalah bintang yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Dan bintang semu adalah bintang yang hanya memantulkan cahaya yang diterima dari bintang nyata sehingga benda tersebut tampak bercahaya, dan bintang semu ini tidak bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari, karena matahari bisa memancarkan cahayanya sendiri. Lalu, benda yang kedua yaitu planet. Planet yang ada dalam tata surya kita ada 8. Nah, dulunya planet itu ada 9. Termasuk di dalamnya adalah Pluto. Namun, Pluto sudah tidak dikategorikan sebagai planet lagi karena garis orbitnya yang tidak tetap. Nah, urutan planet dari yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita akan lihat satu persatu planet-planet tersebut ya. Pertama adalah planet Merkurius. Merkurius berwarna abu-abu dan merupakan planet yang terdekat dengan matahari.
dan juga merupakan planet terkecil di tata surya kita. Dengan suhu minus 180 derajat sampai 430 derajat Celcius. Sinar matahari yang sampai hanya dalam waktu 3,2 menit saja. Dan planet Merkurius tidak memiliki satelit. Nama lainnya adalah bintang senja. Yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus itu berwarna putih kekuning-kuningan seperti bintang. Nama lainnya adalah bintang fajar atau bintang timur dan juga biasa dikenal dengan bintang kejora. Diameternya kurang lebih 12,092 km. Nah, planet Venus juga tidak mempunyai satelit dan termasuk planet yang terpanas dengan suhu 465 derajat Celcius. Dan juga jarak terdekatnya dengan matahari adalah 38,2 juta kilometer. Matahari di Venus terbit dari barat karena arah rotasinya searah dengan jarum jam. Nah, lalu yang ketiga adalah planet Bumi, planet di mana tempat kita berdiam. Kalau dilihat dari luar angkasa, planet Bumi berwarna biru. Dan planet ini ditemukan terdapat makhluk hidup di dalamnya. Diameternya kurang lebih 12.742 km. Mayoritas terdiri dari air dan suhunya kurang lebih dari minus 89 derajat sampai dengan 57 derajat Celcius. Dan planet Bumi memiliki satu buah satelit yaitu bulan. Nama lain planet Bumi adalah planet biru. Kita lanjutkan dengan planet selanjutnya yaitu planet Mars. Planet Mars itu berwarna kemerah-merahan dan sesuai dengan nama lainnya yang disebut dengan planet merah. Diameternya kurang lebih 6.779 km. Suhu rata-ratanya adalah minus 46 derajat Celcius. Atmosfernya lebih tipis dibandingkan dengan atmosfer bumi. Dan planet Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Kita lanjutkan dengan planet selanjutnya yaitu planet Jupiter. Planet ini dikenal dengan planet raksasa karena ukurannya yang paling besar. Warnanya merupakan kombinasi warna oranye dan putih, diameternya kurang lebih 139.820 km dan diameternya itu dibandingkan dengan bumi itu bisa 122 kali dari diameter bumi. Dan planet ini memiliki 79 satelit dan juga merupakan planet terbesar di tata surya kita. Suhunya terdiri dari paling rendah adalah minus 108 derajat Celcius sampai dengan minus 158 derajat Celcius. Wow, sangat dingin ya, karena letaknya yang semakin jauh dari matahari. Dan selanjutnya adalah planet Saturnus. Nah, planet ini juga dikenal dengan planet cincin. Kenapa? Karena terdapat cincin di kelilingnya ya, dan juga berwarna kuning pucat, memiliki 82 satelit. Diameternya kurang lebih 116.463 km. Suhunya minus 186 derajat sampai dengan minus 136 derajat Celcius. Kita lanjutkan dengan planet selanjutnya yaitu planet Uranus. Nah, planet Uranus dan planet Neptunus ini sering disebut dengan planet kembar. Berwarna putih kebiru mudaan, kemudian memiliki cincin tetapi berbentuk vertikal. Kalau planet sebelumnya itu berbentuk horizontal atau melintang, nah ini cincinnya berbentuk vertikal atau tegak lurus ya. Kemudian diameternya itu sekitar 50.724 km dengan memiliki 27 satelit. Lalu ada yang terakhir yaitu planet Neptunus. Neptunus itu berwarna biru, memiliki cincin yang tipis
dan juga diameternya adalah 49.244 km. Suhu rata-ratanya adalah negatif 220 derajat Celcius dan planet Neptunus memiliki 14 satelit. Dikenal dengan planet pembuat ulah karena garis orbitnya tidak seiring dengan planet-planet yang lainnya, tetapi tetap melintasi pada orbitnya di sekitar matahari. Lalu benda langit yang lainnya yaitu komet. Nah, anak-anak, komet merupakan benda langit yang terbentuk dari debu dan gas yang diselimuti oleh es. Komet itu mengelilingi matahari tetapi tidak mengikuti orbit dari planet. Komet itu memiliki orbit yang berbentuk panjang, lonjong, dan hiperbolis atau parabol. Dan komet juga dikenal sebagai bintang berekor. Sementara dalam bahasa Yunani, arti komet adalah berambut panjang. Nah, contoh komet yang ada, yang pernah menampakkan diri dari bumi adalah yang pertama komet Halley. Komet ini ditemukan oleh Edmund Halley dan akan menampakkan dirinya sekitar 76 tahun sekali. Lalu yang kedua ada komet Kohoutek yang memiliki skala revolusi ataupun menampakkan diri adalah 75.000 tahun sekali dan melintas dekat dengan matahari. Kemudian yang ketiga ada komet Encke atau disebut dengan komet ekor pendek yang melintas setiap 3,3 tahun sekali mendekati matahari. Nah, biasanya anak-anak, komet dianggap sebagai fenomena alam yang sangat menarik. Jadi saat akan ada komet yang melintas atau terlihat dari bumi, maka banyak media akan memberitahu dan pastinya kita semua antusias untuk bisa menyaksikannya walaupun dengan alat bantu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya benda langit asteroid. Nah, asteroid ini anak-anak adalah benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari. Mayoritas asteroid itu ada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Sementara asteroid lainnya juga ditemukan dekat dengan bumi. Kumpulan asteroid yang banyak antara planet Mars dan Jupiter disebut sebagai sabuk asteroid. Asteroid juga disebut sebagai planetoid atau planet-planet minor karena ukuran asteroid lebih kecil dari planet tetapi lebih besar jika dibandingkan dengan meteoroid. Nah, apa perbedaan asteroid dan komet? Yang pertama, komet memiliki orbit yang lonjong, sementara asteroid memiliki orbit seperti planet. Lalu yang kedua, bentuk komet terlihat lebih beraturan ketimbang asteroid. Yang ketiga, komet dijuluki sebagai bintang berekor, sementara asteroid adalah planet minor. Dan jumlah asteroid lebih banyak dibanding dengan komet, ya. Nah, lalu kita akan pelajari benda yang lainnya juga, yaitu meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, kira-kira apa ya bedanya? Nah, anak-anak perhatikan, untuk mengingatnya kita dapat mengingat 3 hal berikut. Yang pertama, meteoroid adalah benda langit yang masih berada di luar angkasa atau di luar bumi. Ukurannya lebih kecil dari asteroid. Itu meteoroid. Yang kedua, meteor adalah meteoroid. Meteoroid yang masuk ke dalam atmosfer bumi atau terbakar habis dan sering kita kenal dengan bintang jatuh, ya. Lalu yang ketiga, meteorit adalah meteor yang berhasil masuk dan sampai ke permukaan bumi. Jadi meteoroid yang masih ada di luar angkasa, meteor yang sudah masuk ke atmosfer bumi, dan meteorit yang berhasil jatuh ke darat atau jatuh ke permukaan bumi, ya. Selanjutnya ada beberapa meteor yang juga bisa sampai ke bumi atau yang dikenal dengan meteorit. Yang pertama, meteorit di Baringer Kawah Arizona, ya. meteor itu jatuh di kawasan Arizona membentuk kawah selebar 1 km
Padahal ukuran meteornya itu sebenarnya hanya 50 meter ya anak-anak. Dan diperkirakan jatuhnya itu 50.000 tahun yang lalu. Dan kawah bekas meteor itu sudah diteliti dan secara resmi dinyatakan oleh para ilmuwan bahwa kawah meteor itu memang bekas jatuhnya meteor, yaitu pada tahun 1920. Dan belum ada informasi siapa yang menemukan kawah tersebut pertama kali. Lalu ada juga nih meteorit yang lainnya, yaitu meteorit Six Club Crater. Nah, meteor ini jatuh di kawasan semenanjung Yucatan yang membentuk kawah selebar 300 km. Wow, luar biasa besarnya ya. Dan diperkirakan jatuh 65 juta tahun yang lalu, dan sepertinya ini menjadi penyebab kepunahan dinosaurus. Bayangkan aja ya anak-anak ya, kalau Pulau Jawa itu panjangnya 1000 km, maka kawah ini lebarnya 300 km. Itu kurang lebih sepertiga dari Pulau Jawa. Dan belum ada informasi siapa penemu pertama dari kawah tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah meteor terbaru yang jatuh di Rusia pada tahun 2013. Meteor terbaru itu jatuh di kawasan Chelyabinsk, Rusia. Ukuran meteornya sebesar rumah dan meledak di atmosfer sekitar 23 km di atas permukaan laut sebelum jatuh ke bumi. Ledakannya mengakibatkan kerusakan seluas 518 km persegi dan 1.600 orang terluka akibat ledakan tersebut. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa atmosfer kita ini sangat berguna untuk menahan jatuhnya meteoroid tersebut ke bumi. Karena kalau banyak yang bisa masuk sampai ke permukaan bumi, maka bumi ini akan mudah hancur ya. Itu dia. Lalu ada benda langit yang lain juga, yaitu satelit. Nah, satelit itu adalah benda yang mengiringi planet. Artinya dia tidak akan pergi jauh-jauh dari planet tersebut. Dan sambil beredar mengelilingi planet, satelit juga berputar pada porosnya atau berotasi. Contoh planet bumi adalah bulan. Satelit dibedakan atas satelit alam dan satelit buatan. Nah, satelit alam adalah satelit yang memang sudah ada dengan sendirinya. Artinya yang ada diciptakan secara alami, ya. Kemudian satelit buatan itu adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah satelit Palapa. Dan satelit buatan biasa dilepaskan oleh roket dan mengorbit di sekitar bumi, namun tidak berotasi. Nah, satelit ini ada banyak ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Dan kali ini kita akan membahas yang besar-besar saja. Di antaranya adalah satelit bulan. Bulan itu dimiliki oleh planet bumi dan bulan juga berotasi atau berputar pada porosnya. Kemudian ada lagi satelit yang lain, yaitu satelit Io. Satelit Io ini dimiliki oleh planet Jupiter ya, dan terdapat banyak aktivitas gunung berapi di dalamnya. Dan dikabarkan bahwa satelit ini adalah memiliki aktivitas vulkanis yang paling tertinggi di tata surya kita. Lalu yang ketiga ada yang namanya Callisto. Callisto ini adalah satelit alam yang juga dimiliki oleh Jupiter dan diamati pertama kali oleh pesawat luar angkasa Voyager 1 dan 2, yaitu tahun 1979. Permukaan Callisto memiliki banyak kandungan es yang tercampur dengan endapan sisa pembentukan planet-planet purba. Lalu yang keempat ada Titan. Titan ini merupakan satelit alam dari yang terbesar kedua ya dari tata surya kita, dan sebuah satelit alam yang berdiameter kurang lebih 5.000 km yang mengelilingi planet Saturnus ya. Kemudian ada lagi Ganymede. Nah, Ganymede ini merupakan satelit alam yang ada di tata surya kita dengan ukuran 5.200 km. Kemudian juga merupakan satelit alam dari planet Jupiter ya, yang dapat memunculkan aurora pada planet tersebut. Nah, itu dia. Nah, untuk menguji apakah anak-anak sudah paham dengan materi ini, silahkan anak-anak mengerjakan soal latihan di bawah ini ya.
Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham tentang benda-benda langit dan tata surya kita. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Ingat ya, laksanakan 4M. Pakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat selalu dan semangat belajar. Bye-bye.